Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kiranya Bapa Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya hadirat-Mu yang mengalir Tuhan, dan Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan Yesus melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, ku
kasih Tuhan. Sungguh Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang telah mati Tuhan, Engkau yang telah bangkit, dan Engkau yang telah naik Tuhan. Saat ini kami bebas karena semuanya itu Tuhan. Saat ini kami menang karena semuanya itu Tuhan. Kami merasakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kehadiranmu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab tidak hanya yang baik saja yang kami terima. Kami mau terima Tuhan Yesus dalam proses di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa sesuatu yang terbaik pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa itu, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bulan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan
Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Kami tetap percaya sampai akhir hidup kami bahwa Engkau beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, hari demi hari Engkau menguatkan kami. Roh-Mu yang terus berjalan bersama dengan kami, itu yang memampukan kami melewati segala persoalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hari ini Tuhan Yesus Engkau kuatkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Engkau tegur kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar lewat firman-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang dia sampaikan adalah dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Coba lambaikan tangan. Saya yakin bahwa hari ini saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari sukacita. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari di mana kita harus menemukan berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Penghibur, bahkan Sang Penyembuh. Ya, oleh sebab itu pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca kitab Kolose pasalnya yang pertama dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, boleh dibantu oleh Ibu Santi bawa mic. Ya, kita akan lihat di dalam kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Ya, pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan tema firman Allah bicara tentang nobatkan Dia sebagai yang utama. Nobatkan Dia sebagai yang utama. Kita akan belajar dari kitab Efesus ini. Kitab Efesus salah satu surat Paulus, ya, yang ditulis pada waktu dia ada di dalam penjara di kota Roma. Salah satu daripada surat-surat Paulus yang dikirim kepada jemaat baik Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, dan Filemon, Timotius, dan masih banyak yang lain. Dari semua surat-surat di dalam perjanjian baru ini, ada satu surat yang isinya itu sangat mendalam, ya, berbeda dengan
surat-surat yang ditujukan kepada kitab-kitab yang lain atau kepada jemaat yang lain. Kitab Kolose adalah kitab yang luar biasa, mendalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Padahal Paulus tidak pernah menginjili jemaat yang ada di Kolose. Paulus tidak pernah berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang ada di Kolose. Tetapi lewat suratnya lah Paulus mengajar, mendidik untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar tertuju kepada satu pribadi yang harus menjadi utama di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, jemaat di Kolose menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi mereka adalah ajaran-ajaran palsu, ajaran okkultisme, ajaran falsafah-falsafah yang masuk kepada jemaat yang ada di Kolose. Itu sebabnya Paulus ingin menjelaskan lebih dalam siapa Yesus itu, kepada siapa mereka harus tertuju imannya. Karena di dalam ajaran-ajaran falsafah itu selalu dicampur adukan antara legalisme, keyakinan-keyakinan orang Yahudi dicampur aduk dengan metos-metos yang berlaku saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu hari ada satu pertanyaan dari seseorang kepada saya pada waktu saya berada di tempat persemayaman. Dia bertanya kepada saya mau bertanya kepada Pak Rudi, kalau orang yang sudah mati, apakah rohnya masih gentayangan selama 40 hari? Apakah rohnya masih ada di sekitar rumah? Apakah rohnya itu masih bisa berbicara kepada keluarga yang masih hidup? Saya katakan itu hanya sebuah mitos, bukan alkitabiah, bukan sebuah kebenaran. Jangan kalian percaya ke sesuatu yang bersifat mitos, karena itu dasarnya bukan Alkitab. Dasarnya itu adalah kata nenek moyang, kata masyarakat, kata orang-orang dulu. Saya katakan orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang mati di dalam iman kepada Yesus, rohnya tidak kendayangan, rohnya itu ketemu Yesus di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada saat ini saya ajak saudara akan belajar dari kitab Kolose ini, pasal 1 ayat 13 sampai 18. Nobatkan dia sebagai yang utama. Paulus tidak bicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Paulus suratnya ini ditujukan kepada orang percaya, supaya orang percaya yang ada di Kolose senantiasa mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus yang sudah mati, hari ketiga bangkit, dan 40 hari berikutnya dia naik, dan 50 hari berikutnya Tuhan mengirim janjinya untuk menjadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dari ayat 13 sampai 18 saya akan melihat ada 3 hal kebenaran yang harus kita simak, kita dengar baik-baik, kita tangkap itu firman, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Hal yang pertama dikatakan di situ, bagian pertama ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14. Kristus adalah juru selamat. Mengapa kita harus fokus kepada Dia? Harus utamakan Dia? Karena Dia itu juru selamat, juru selamat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ayat 13 berkata, Ia melepaskan kita. Ya. Jadi ayat ini, ayat 13 bagian A, Ia menyelamatkan, melepaskan kita, artinya diselamatkan dari mara bahaya. Bahaya yang terbesar, yang tidak bisa dibanding dengan bahaya apapun yang ada di dunia, adalah bahaya dosa. Dosa itulah bahaya yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa itulah yang membuat hubungan persaudaraan menjadi pecah. Dosa itulah membuat orang saling membenci satu dengan yang lain. Dosa itulah membuat orang saling dendam. Saya kemarin dapat WA dari Malaysia, bahwa di Malaysia terjadi satu peristiwa yang sangat mengerikan. Terjadi perkelahian massal antara etnis satu dengan etnis dua. Mereka saling bunuh-membunuh, saudara. Jadi mobil-mobil dicekap, jadi kacanya dihancurin, dan mereka-mereka yang naik motor, mereka dihadang di jalan, dan mereka dipegang lehernya, terus dipukul dengan helm. Setelah terkapar di lantai, di jalanan mereka diinjak, ya, mereka diinjak sampai mati, saudara. Itulah dosa, membuat manusia sudah kehilangan kasih, kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang baik. Itu sebabnya dikatakan Kristus adalah juru selamat. Ia melepaskan kita dari bahaya dosa. Yang kedua, di dalam ayat berikutnya, Ia memindahkan kita. 13 bagian B. Kata memindahkan berarti dideportasi dari satu negara ke satu negara yang lain. Saya pernah melihat sebuah YouTube menayangkan tentang bagaimana orang kelompok kulit hitam, ya, itu orang-orang Indian, orang-orang dari Afrika. Mereka dideportasi oleh pemerintah Amerika karena mereka masuk ke negara Amerika itu ilegal, tanpa surat yang resmi. Mereka dikeluarkan dengan paksa. Mereka dengan istri, anak, bayi, ya. Mereka harus melewati sungai, harus jalan melewati padang gurun. Mereka dengan sedih, dengan menderita, mereka dideportasi, ya, dipindah. Demikian juga Yesus sebagai juru selamat memindahkan hidup kita dari kegelapan dosa, memindahkan kita dari maut, memindahkan kita dari kebinasaan, memindahkan kita dari neraka, sehingga kita dideportasi seperti pada zamannya Antonius, ya, Agung. Pada saat itu ada kurang lebih 2000 bangsa Yahudi, ya, dideportasi dari negeri Babil, dikirim ke kota Kolose, saudara. Nah, artinya dipindah ke satu tempat yang aman, tempat yang terlindungi. Jadi saudara, tidak usah takut selama engkau berada di dalam lingkungan juru selamatmu. Engkau tidak usah khawatir. Ada perlindungan ilahi, ada penyertaan ilahi, ada pembelaan ilahi. Itu sebabnya saudara dan saya harus fokus kepada Dia. Haleluya. Nah, juru selamat di situ juga dikatakan bagian 14 bagian A, dikatakan Ia menebus kita. Kata menebus artinya membebaskan tawanan dengan bayar harga sebuah tebusan. Kenapa kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat? Karena kita diselamatkan, kita ditebus, kita dibeli dengan harga yang mahal.
Karena di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dibeli dengan uang, bukan dibeli dengan uang dolar, bukan dibeli dengan emas dan perak, tetapi kita dibeli dengan harga yang lunas melalui darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita bukan menjadi orang yang terjajah, kita bukan menjadi orang yang terbelenggu, kita menjadi orang yang bebas. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal melalui korbannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya anak Tuhan harus belajar menghormati, ingat akan pengorbanannya Dia. Setiap bulan kita mengadakan ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi Tuhan bilang, siapa yang makan tubuhku, siapa yang makan minum darahku, engkau akan memperoleh kehidupan. Jadi kita harus menghormati perjamuan kudus. Kita jangan abaikan perjamuan kudus, karena ini perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Karena di dalam perjamuan ada simbol-simbol, baik itu roti yang melambangkan dengan tubuhnya, baik itu anggur yang melambangkan darah Yesus. Nah, ini poin yang ketiga di dalam Kristus adalah juru selamat. Yang terakhir, bagian yang 14 bagian B dikatakan, Ia telah mengampuni kita. Kata mengampuni artinya kita nih diampuni, dibatalkan hutang kita. Pada suatu hari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang, ya. Nah, datang kepada tuannya karena si punya hutang ini tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka orang ini datang minta ampun, minta belas kasihan. Akhirnya sang tuannya itu bilang, engkau kubebaskan hutangmu, engkau kubebaskan hutangmu, engkau sudah bebas, engkau sudah lunas. Dengan itu engkau harus pulang ke rumah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat saudara dan saya fokus kepada Dia. Kenapa? Dosa kita yang percaya, mengaku, bertobat kepada Dia, Yesus akan memberi pengampunan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya di dalam Yesaya dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kerimisi, walaupun dosamu merah seperti kesumba, Tuhan Yesus sanggup untuk menyucikan, menguduskan lewat darahnya yang sempurna. Jadi saudara, mari, kalau saudara pernah jatuh ke dalam dosa, jangan biarkan dosa itu tetap tersimpan di hatimu. Engkau harus cepat mengakui, engkau cepat bertobat, engkau cepat berkata, Tuhan ampuni aku sudah berdosa kepada Tuhan, atau juga mungkin berdosa kepada sesama, mungkin juga berdosa kepada pasangan hidup, atau juga mungkin berdosa kepada orang tua, berdosa juga kepada saudara. Mari, masih ada kesempatan kita datang merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang rahimi dan rahmani. Ini bagian pertama. Kenapa kita harus mengutamakan Dia, harus utamakan Dia. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kita lihat di dalam ayat 15 sampai 17. Kristus adalah pencipta. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pencipta.
alam semesta. Jadi dia itu bukan sekedar nabi, sekedar tokoh yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan sekedar orang yang terkenal baik, sabar, murah hati, suka menolong, suka menyembuhkan, suka memberkati, suka memulihkan, suka menyembuhkan dan sebagainya. Memang itu bagian daripada pekerjaannya. Tapi yang harus saudara dan saya tahu persis, Yesus itu adalah pencipta. Coba saudara baca sekali lagi ayat 15. Di situ dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, ayat ini luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa, bahwa Tuhan itu bukan hanya menciptakan langit bumi, bukan menciptakan dunia ini yang kita tempati. Tuhan Yesus juga Ia menciptakan sorga. Jadi kalau saudara ingin masuk sorga, kalau saudara ingin menikmati sorga, ciptaannya Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain kecuali engkau dan saya harus percaya kepada Dia sebagai pencipta. Sebagai pencipta berarti sebagai pemilik tunggal. Kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus, orang tersebut tidak akan dilayakkan untuk masuk surga. Dengan upaya usaha, kebaikan, amal sebanyak apapun, kesalian sebaik mungkin, kalau orang itu tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka surga itu hanya sebuah impian yang kosong. Tetapi saya kasih tahu, saudara dan saya adalah pemilih surga. Saudara dan saya bukan hanya pemilih surga, saudara dan saya nanti akan menempati surga, tempat tinggal kita yang abadi. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, surga aja miliknya Yesus, ciptaannya Yesus, bumi. Apatah lagi kalau hal-hal yang sepele, katakanlah kebutuhan hidup secara lahiriah, kebutuhan batin yang dikatakan, yang disebut yaitu penghiburan, damai sejahtera, sukacita, yang dikatakan pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan hubungan antara satu dengan yang lain. Bagi Yesus nggak ada apa-apanya. Langit bumi saja jadi ciptaannya Yesus, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Dia terlalu kuat, terlalu mampu. Coba satu ayat sebagai referensi daripada apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Tayangkan Yohanes pasal 1 ayat 3. Coba satu ayat lagi untuk meneguhkan kebenaran ini. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 3. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak akan terjadi apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita lihat yang namanya Pulau Dewata, apa yang kita lihat yang namanya alam Belauran, apa yang namanya itu Kawah Ijen, apa yang namanya itu Pulau Mira, itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara ada masalah, saudara cepat datang kepada Sang Pencipta. Pada suatu hari ada seorang wanita, seorang istri pengusaha, mendapat hadiah istimewa di ulang tahunnya. Dia kasih hadiah oleh suaminya. Dia pergi ke showroom mobil mewah, beli. Singkat ceritanya dia beli. Nah setelah dia beli, langsung dia setir sendiri. Dia berputar-putar di dalam kota selama 3 jam karena mobil baru. Ya, mobil baru. Wah, keren banget ya. Nah, setelah berputar-putar 3 jam itu, tahu-tahu mobil ini mulai gitu ya. Saudara tahu kalau mobil mogok-mogok tuh jadi akhirnya berhenti. Si ibu ini dia berhenti. Coba lagi dengan kontaknya, nggak bisa. Coba lagi kontak, nggak bisa. Akhirnya dia mulai telepon itu dealernya, baik manajernya maupun teknisinya. Kenapa? Bapak ini jual mobil menipu saya. Baru 3 jam saya naik mobil Bapak, kok sudah rusak mesinnya. Tolong cepat datang, kami masih di tengah jalan. Akhirnya si manajer ini datang dengan teknisinya, mulai dilihat semuanya. Oh, katanya si teknisinya gak ada masalah dengan mesinnya. Ini mesin masih keras. Ini bukan mesin bukan mobil bekas. Ini masih baru. Masalah mesin tidak ada problem. Tetapi kenapa kok tidak bisa jalan mobil ini? Dia lihat lagi, dia kontrol lagi oleh teknisinya, baru ketahuan. Bu, kenapa mobilnya ibu ini mogok? Ya, karena mobilnya itu kehabisan bensin, makanya mobilnya ibu ini tidak jalan. Kok bisa tahu kehabisan bensin? Oh, saya ini teknisinya. Saya lebih mengerti daripada ibu. Saya mengerti komponen-komponen mobil seperempat yang paling kecil sekalipun, karena saya pernah kuliah di Fakultas Teknik. Saudara-saudara, setelah akhirnya itu terus dia memanggil anak buahnya untuk membawa bensin 1 jerigen, saudara. Terus dimasukkan ke dalam mobil tangkinya. Akhirnya starter lagi, jalan lagi. Kenapa? Bisa hidup kembali. Kenapa? Karena yang memperbaiki itu adalah teknisinya, belum penciptaan. Jadi kalau saudara punya masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah-masalah bisnis di hari-hari ini, engkau mungkin sudah stres menghadapi keadaan ekonomi, keadaan persaingan, keadaan yang tidak menjanjikan, justru membuat hidup ini semakin stres. Saudara dan saya jangan coba-coba mengatasi keadaan dunia dengan kekuatanmu, dengan hikmatmu, dengan pengalamanmu, dengan apa yang kita miliki. Engkau tidak akan sanggup dan mampu. Engkau harus kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menyelesaikan masalahmu, dia akan memperbaiki. Mungkin rusak mesin, rohanimu sudah mengalami rusak karena sudah
termakan waktu, termakan keadaan, sudah mulai karatan, Tuhan sanggup untuk membaharui kembali dengan firman, dengan rohnya, dengan kasihnya. Nah, saudara-saudara, dari ayat 15 sampai 17, di situ ada kalimat ia ada sebelum penciptaan. Artinya sebelum ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini ada, terwujud, dia sudah ada. Saudara lihat di dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah bersama-sama dengan Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Jadi sebelum ada sorga, sebelum ada bumi, ada laut, ada gunung, ada darat, Tuhan itu sudah ada. Artinya apa? Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Artinya Tuhan itu kekal. Ya, kalau saudara dan saya menaruh iman, menaruh kepercayaan, menaruh harapan kepada sesuatu yang tidak kekal, saudara akan goyah. Tapi kalau engkau menaruh imanmu, harapanmu kepada Tuhan yang kekal, engkau akan tetap kokoh. Engkau tidak akan tergoyahkan. Engkau tidak akan menjadi anak Tuhan yang mudah putus asa, mudah menyerah, mudah kecewa, mudah takut, mudah khawatir. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang optimis bahwa aku punya Tuhan yang kekal. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 16 bagian A dikatakan, ayatnya yang ke 16b, segala sesuatu untuk Dia. Nah, disinilah seringkali kita tak mengerti. Kekristenan itu kalau tidak memahami firman Allah, seolah-olah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apakah itu kepandaian, apa itu kedudukan, apakah itu jabatan, apakah itu harta, apa itu warisan, apapun yang ada di dunia, dari Dia, untuk Dia. Jadi biarlah kalau engkau diberkati, Dia dimuliakan ya. Kalau engkau menjadi orang sukses, biar Dia dimuliakan. Kalau engkau belum diberkati, Dia tetap dimuliakan. Mungkin berkatnya masih tertunda. Calon-calon orang yang diberkati, karena segala sesuatu dari Dia, untuk Dia. Kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, gak ada orang Kristen yang lupa diri. Gak ada orang Kristen yang lupa Tuhan, lupa ibadah, karena sudah merasa sudah kaya, minggu sudah tidak ingat kepada Tuhan. Yang diingat hanya apa yang kita miliki, yang diingat apa yang kita punyai. Padahal Tuhan hanya menitip sesuatu kepada kita selama sebatas kita hidup di dunia. Termasuk nyawa kita, termasuk hidup kita. Saya pernah diceritain oleh seorang keluarga, sayang sama orang tuanya. Dia usaha bagaimana orang tuanya bisa sehat, sembuh dari sakit penyakit. Dia masuk di ruang ICU di rumah sakit terkenal di Surabaya, hampir 3 bulan, dan hampir menghabiskan uang 3M. Mereka pikir pokoknya berapapun akan dibayar, yang penting sehat, sembuh, hidup. Tapi pada akhirnya tidak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya harus mengakhiri hidup di dunia ini. Tidak ada menjamin uang kita yang banyak, kalau Tuhan punya kehendak,
untuk mengembalikan nyawa kita kepada Dia. Siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa mencegah kita? Oleh sebab itu mari segala sesuatu dari Dia, untuk Dia. Pujian, kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi Dia. Kalau saya dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ini bukan karena aku, ini bukan karena kemewahan, kemampuan, tetapi hanya kepercayaan yang Tuhan beri kepada saya. Saya harus melayani lebih maksimal, supaya satu saat pada saya akan tutup mata, karena tidak selamanya saya berdiri di belakang mimbar ini. Mungkin hanya tinggal namanya. Rudi Susanto pernah jadi gembala sidang di Rogo Jambi. Karena kita manusia, suka tidak suka, hidup ini akan menghadapi yang namanya kematian. Tetapi kematian bagi orang percaya sangat berharga, karena itu hidup dari Dia, untuk Dia. Nah, karena Dia pencipta kita, Dia penciptamu dan pencipta kita semuanya, sehingga hidup ini harus nobatkan Dia sebagai yang utama. Yang lain itu nomor 2. Apapun kesibukan, pekerjaan, anak, keluarga, rumah tangga, itu menjadi nomor 2. Yang harus diutamakan dalam hidup ini Tuhan. Kalau sudah mengutamakan Tuhan, hari Minggu tidak ke gereja, rasanya ada rasa bersalah sama Tuhan. Masa Tuhan sudah tolong aku sepanjang minggu hanya 2 jam datang ke gereja, masa aku harus absen? Masa aku tidak menghargai kemurahan Tuhan yang kita sudah dijaga selama 1 minggu? Otak kita masih dikendalikan oleh Tuhan, pendengaran kita masih dikendalikan oleh Tuhan, tangan kita masih dikendalikan saraf-saraf oleh kuasa Tuhan, kaki kita masih bisa melangkah dengan sehat, telinga kita masih bisa mendengar firman. Rasanya salahlah, rasanya berdosalah kalau aku tidak menghargai hari-hari ibadah. Karena Dia pencipta. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ayatnya yang Kristus adalah kepala jemaat. Dalam ayatnya yang ke-18, kita lihat di dalam Kolose pasal 1 kembali, ayat 18 berkata begini: Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia kepala tubuh. Tubuh itu adalah jemaat. Saya dan saudara ini tubuhnya Yesus. Dia kepala kita. Tubuh dan kepala tidak boleh pisah. Kita bisa dipotong tangan ini, kaki kita bisa dipotong dua-duanya, mungkin karena diamputasi karena kencing manis, tapi orang masih bisa hidup. Paha kita dipotong, masih bisa hidup. Tangan kita masih dipotong, masih bisa hidup. Telinga kita dipotong, masih bisa hidup. Tetapi kalau leher ini sudah dipotong, bisa dengan tubuh, maka kita akan menjadi jasad, mengalami kematian. Karenanya kita tidak boleh jauh dari kepala, karena kepala itu sumber. Jadi kepala itu sumber hidup kita. Kepala itu sumber hikmat kita. Kepala itu sumber inspirasi kita.
Kepala juga adalah sumber kekuatan kita. Tapi kepala juga sumber kesuksesan kita. Kepala juga sumber perlindungan kita. Kepala juga sumber kemenangan kita. Makanya jangan pisah dari kepala. Kita harus melekat. Orang yang melekat dengan kepala. Apa yang dikatakan oleh kitab Yohanes pasal 15 ayat terakhir ya kita baca. Yohanes 15 kita baca ayatnya yang berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan memberikan satu ilustrasi hubungan Yesus dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dirinya itu adalah pokok. Kita ini adalah carang. Carang dan pokok itu harus melekat. Karena carang dan dahan itu memperoleh asupan makan itu dari pokok. Carang itu bisa hidup kalau masih melekat dengan pokok. Tapi kalau carang itu ditebang, dipatahkan, dipisahkan, maka di dalam ayat-ayat berikutnya carang itu akan kering, gak ada gunanya kecuali dilempar ke dalam lautan api. Jadi kalau saudara dan saya tidak melekat sama Tuhan, Tuhan akan pisahkan kita, dilempar ke lautan api neraka. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita masuk neraka. Kita semuanya masuk surga. Amin saudara. Tapi karena syaratnya kita harus melekat kepada kepala. Jangan pisah dengan kepala. Saudara boleh pisah dengan anak. Mungkin waktu SD, SMP masih kumpul dengan anak-anak. Tiap malam sebelum Bapak Ibu tidur selalu melihat, buka pintu kamar anak kita. Apa sudah tidur? Gimana posisi tidurnya? Kalau mereka selimutnya sudah tergeser, dikembalikan lagi. Begitu perhatian seorang tua, khususnya seorang ibu terhadap anak-anak kita yang masih kecil. Tapi pada waktu anak mulai nanjak remaja dan meningkat menjadi dewasa, sudah lulus SMA, melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota, tidak selamanya orang tua dekat sama anak kita. Ada masanya harus berpisah. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berpisah dengan engkau dan saya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia mau tetap satu dengan saudara dan saya. Karena kita adalah tubuhnya, Yesus adalah kepalanya. Oleh karena itu mari fokus kepada Dia. Jangan fokus kepada masalah. Semakin kau fokus kepada masalahmu, engkau akan jatuh semakin mendalam. Semakin kau fokus kepada kekhawatiranmu, semakin kau fokus kepada ketakutanmu, semakin kau fokus kepada penyakitmu, penyakit-penyakit itulah akan terus menggerogoti kesehatan kita. Tapi kalau engkau fokus kepada Dia yang kekal dan abadi, yang Dia terus memantau kehidupan kita di dunia ini, saya pastikan saudara akan menjadi anak Tuhan yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita hormati Dia, kita bersyukur kepadanya. Aku mau hidup berfokus hanya kepada Dia.
Aku mau nobatkan Tuhan yang terutama di dalam hidupku. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu lama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini, mari kita bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
karena Engkau juru selamat. Engkau yang terutama karena Engkau pencipta kami. Engkau yang terutama karena Engkau kepala kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Hari ini aku ada. Hari ini mulutku bisa memuji-Mu. Hari ini kedua telingaku bisa mendengar suara firman. Hari ini hatiku boleh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Kau jaga kami. Kau ampuni kami kalau kami salah. Engkau kuduskan kami. Kau deportasi dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Saya minta hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan, siap melayani pekerjaan Tuhan hari ini melalui tubuh dan darahnya. Berkati roti ini ya Tuhan, berkati anggur ini, berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mau menerima tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan tubuh kami. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun hidup di dunia ini. Maut sekalipun, aniaya, kelaparan, telanjangka, mara bahaya tidak bisa memisahkan aku dari kasih-Mu ya Tuhan. Karena Engkau lebih mengasihi kami. Kau mati untuk kami supaya kami hidup. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus.